Halo YouTube, pernah nggak bingung dengan ngatur informasi yang begitu banyak? Nah, di video ini saya punya tutorial Notion. Bisa jadi ini kelanjutan ya, cuma ini saya nggak terlalu tutorial, tapi intinya saya menunjukkan praktek bagaimana saya membuat pages atau objek atau blog di dalam Notion. Di sini saya punya informasi yang itu beredar di grup WhatsApp dan sangat sulit dikendalikan karena pasti akan hilang dengan semakin banyak informasi. Namanya juga grup chat ya. Isinya pasti akan scroll terus menerus begitu. Nah, di sini ini semua informasi itu saya kumpulkan dan ditata di dalam Notion. Alih-alih saya membuat sebuah catatan note biasa yang lurus dari atas ke bawah, kita bisa menyajikannya dengan lebih menarik. Nah, misalnya di sini tampak pada layar, saya sudah punya beberapa informasi penting, terutama link ya. Ini link luar biasa. Kita punya banyak sekali link karena perkuliahan daring. Jadi kayaknya perlu kita atur nih gimana cara membuat semua informasi itu terpusat dan dikendalikan oleh orang yang memang punya hak untuk mengubahnya. Nah, di sini saya dirapikan dulu kontennya. Kemudian tadi juga linknya dibikin aktif, menyala. Nah, ini kita bisa mengaturnya menjadi 2 kolom dengan cara di drag kemudian diarahkan ke sisi yang diinginkan. Intinya nanti akan memerlukan penataan ya. Dan macam-macam blok di dalam Notion tuh ada seperti yang sudah saya gunakan di atas tuh yang berwarna biru. Itu adalah call out, semacam block quote, tetapi ini bukan block quote tapi call out. Jadi untuk membuat sebuah teks atau informasi itu mencolok ya, diberikan kotak begitu oleh Notion, kemudian ada icon emot icon di sana, dan tentu seluruh objek blok sebetulnya bisa diberikan warna sih, tidak terbatas pada call out saja. Nah, mungkin proses ini akan agak lama. Silakan kalian menyimak video ini. Nah, untuk masing-masing poin yang penting itu kita bisa menaikkan statusnya dari paragraf menjadi heading. Jadi heading itu ada heading 1, 2, dan 3. Itu nanti fungsinya untuk membesarkan teks dan membuat dia ukurannya lebih mencolok dan menjadi kepala dari sebuah informasi, begitu ya. Nah, setelah fitur yang paling penting yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana kita membagikan ini ke web. Jadi adalah fitur share web yang seakan-akan kita jadi punya halaman internet ya. Halaman internet tanpa perlu kita punya domain, tanpa perlu kita punya website. Nah, halaman Notion ini bisa menjadi halaman pusat kita membagikan informasi penting. Nah, itu terutama nih untuk para akademisi, dosen, dan mahasiswa. Interaksi pun sebenarnya bisa dibuat lebih interaktif, tetapi syaratnya, nah ini proses share to webnya, nanti akan generate link dari Notion-nya, kemudian atur sedikit-sedikit. Ya, jadi tujuannya link ini akan saya bagikan ke orang-orang yang saya percaya begitu, sehingga nanti bisa mengakses informasi ini secara real time. Setiap perubahan informasi itu bisa dikendalikan di sini dan bukan dari grup chat. Sifatnya grup chat hanya untuk mengingatkan bahwa misalkan sudah ada perubahan data, perubahan informasi, tetapi hakikatnya pusat data, pusat pengetahuannya itu tidak di grup chat. Karena tahu sendiri, saking banyaknya grup chat itu luar biasa kan. WhatsApp sudah
keliru sebenarnya cara penggunaannya. Harusnya WhatsApp itu untuk komunikasi privat, bukan untuk pekerjaan. Tetapi ya karena orang enggan untuk beralih ke tempat yang memang khusus untuk media pekerjaan, ya jadinya terpaksanya semua data, link, PDF, bahkan video juga itu masuk semua di WhatsApp. Gambar. Nah, itu jadi saking bingungnya kita perlu tempat pusatnya. Nah, kalau di sini saya menggabungkan antara Notion dengan Google Drive. Kenapa Google Drive? Karena ya sistem cloud, kita menyimpannya di luar sana, tidak berbasis pada hard disk atau flash disk. Jadi semua informasi itu sudah tersimpan di cloud Google Drive, dan itu bisa dipanggil dengan mudah ke dalam Notion. Dan orang yang kita beri akses bisa sekedar mengunjungi link Notion kita lalu mencari link yang dibutuhkan oleh dia. Apalagi jika link itu adalah link yang dibutuhkan setiap minggu. Misalkan untuk presensi, kehadiran, ya berita acara perkuliahan, itu kan sesuatu yang bisa diakses setiap pekan, diperlukan setiap pekan selama 1 semester ke depan. Gak mungkin kita akan mencari linknya itu di WhatsApp. Ya, ini contoh saya sedang mencoba untuk memanggil link Google Drive, sebuah materi ya, PDF, tanpa perlu saya memenuhi isi PDF WhatsApp-nya anggota grup. Jadi perilaku yang tidak bijak itu kan kalau kita mengirimkan PDF ukuran 2 mega, isinya 1 halaman begitu ya, di dalam grup WhatsApp. Kenapa kok nggak dibagikan dalam bentuk link Google Drive gitu ya, sehingga orang itu tidak termakan kuota kapasitas internalnya di HP masing-masing. Itu yang menyebabkan nanti, ini karena untuk pekerjaan ya, itu nanti menyebabkan WhatsApp-nya penuh, WhatsApp-nya jadi berat, dan alasannya nanti orang akan sering-sering clear cache, jadi membersihkan seluruh datanya, fotonya semua dihilangi, bahkan nanti mungkin salah pencet sampai keluar grup gitu ya. Dan kadang-kadang kalau bermain dengan Notion ini saat mode light, mata bisa pusing ya. Maka ada fitur yang asik tuh, dark mode. Jadi kalau kerjanya malam-malam gitu, bisa dijadikan gelap. Nah, ini contoh jika saya sudah berhasil share web. Ini membuka di private browser, misalkan Safari begitu. Ini contoh tampilan yang disaksikan melalui halaman web. Jadi tidak perlu akses yang bagaimana, itu sangat mudah, langsung ada di sana. Tentu orang yang kita beri akses adalah orang yang kita percaya ya. Atau nanti Google Drive-nya juga bisa diatur aksesnya. Misalkan hanya untuk diakses email tertentu sesuai dengan misalkan di bawah kita itu ada asisten tutorial begitu. Hanya 10 asisten tutorial tersebut yang bisa mengakses filenya. Itu juga bisa diatur begitu. Nah, ini saya sudah berhasil membuat sebuah sistem halaman page itu nested, jadi dia bercabang ke bawah. Jadi ada materi kuliah dosen, ada juga soal tutorial. Yang kenapa kok dipisahkan begitu sebagai page mandiri? Karena isinya memang beda. Kalau yang halaman utama itu isinya link saja dan arahan tutorial. Kemudian di dalam page yang baru, yaitu materi kuliah dan soal tutorial, itu isinya adalah link Google Drive yang nanti akan terus berkembang, dan jika dimasukkan di halaman pertama itu akan memenuhi. Jadi dipisahkan di sini agar nanti kalau sampai 14 pekan, 15 pekan itu tidak berantakan. Dan saya juga sudah membuatkan link untuk kembali ke halaman awal. Jadi seakan-akan ini memang navigasi web browser pada umumnya. Nah, kira-kira itu tutorial atau pengalaman saya menggunakan Notion untuk share to web ya, sebagai link. Kalau berminat, punya ide kira-kira apa yang perlu saya bahas berikutnya, kamu bisa komentar di bawah. Itu aja.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Rifki Ihwanuddin dan sampai jumpa di video berikutnya.